Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk melakukan role play tak kognitif pemecahan masalah dengan diperankan leader, fasilitator, observer, dan 5 pasien. Saya Yanuar Andita Rahmani Putri dari NIM ST 251032 berperan sebagai leader. Lanjut. Saya Wasis Anggraito, NIM ST 251030 berperan sebagai pasien 2 dan pasien 5. Selanjutnya, Saya Wisnu Agus Pamungkas dengan NIM ST 251031 berperan sebagai pasien 1. Selanjutnya, Saya Yakti Marianti dari NIM ST 25133 berperan sebagai pasien 3. Selanjutnya, Saya Zumratul Ulia, NIM ST 251034, berperan sebagai fasilitator dan pasien 4. Baik, kita mulai dari tahap pembukaan dulu. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah hadir hari ini. Kita akan melakukan terapi aktivitas kelompok dengan tema pemecahan masalah. Tujuannya agar kita bisa berpikir lebih tenang dan menemukan solusi saat menghadapi masalah. Bagaimana kabarnya hari ini? agak cemas. Terima kasih sudah jujur. Di sini kita belajar bersama, tidak ada yang salah atau yang benar ya. Jika ada teman-teman yang merasa tidak nyaman, boleh disampaikan ya. Baik, kita akan masuk ke pemberian contoh masalah. Saya akan memberikan contoh masalah sederhana, misalnya seseorang merasa panik karena besok ada ujian tapi belum belajar sama sekali. Menurut teman-teman, apa yang dirasakan oleh orang tersebut? yang pertama pasti merasa cemas dan takut gagal. kemudian pasti juga bingung harus mulai dari mana. Lanjut, kita masuk ke diskusi untuk mencari solusi. Bagus, sekarang kita coba cari solusi apa yang bisa dilakukan teman-teman. Kita bisa belajar semampunya untuk malam ini, Bu. Dan juga kita bisa minta bantuan teman yang lebih paham untuk menjelaskannya. Bisa juga kita mencoba untuk tenang dulu, tarik napas. Wah, itu semua sudah bagus sekali ya teman-teman. Jadi ada beberapa langkah. Di antaranya yang pertama menenangkan diri, yang kedua menentukan prioritas belajar, dan yang ketiga mencari bantuan kepada teman ya teman-teman. Ya, kita coba susun secara logis. Ya, pertama, apa yang harus dilakukan teman-teman? Mungkin menenangkan diri dulu, Bu. Ya, betul. Setelah tenang, apalagi yang bisa dilakukan? Mungkin kita bisa memilih materi yang paling penting dan paling kita paham. Wah, bagus. Ada lagi nggak teman-teman? Belajar atau tanya kepada teman, Bu. Ini disebut berpikir secara bertahap, jadi tidak langsung panik, tapi dipecahkan jadi langkah-langkah kecil. Ya, kita latihan pada pengalaman pasien. Sekarang ada yang mau berbagi masalah sederhana yang pernah dialami, teman-teman? Saya, Bu. Saya itu sering panik kalau harus berbicara di depan orang. Baik, kita bantu ya untuk langkah pertama. Langkah pertama itu bisa tarik napas dulu agar tenang. Terus bisa latihan dulu sebelumnya untuk yang akan disampaikan. Kemudian mungkin mulai dari kelompok kecil dulu juga bisa. Bagus sekali, itu solusi yang realistis.
Ya, kita masuk ke tahap evaluasi. Dari kegiatan hari ini, apa yang bisa teman-teman pelajari? Kalau ada masalah, jangan langsung panik, Bung. Dan juga harus dipikir pelan-pelan langkahnya. Ternyata ada banyak solusi ya, tidak cuma satu solusinya. Betul, dan semua sudah mencoba berpikir secara logis. Baik, untuk penutupnya, terima kasih atas partisipasi. Semoga cara ini bisa digunakan saat menghadapi masalah sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman. Untuk catatan observasinya, yang pertama, pasien mulai aktif berdiskusi, kemudian kemampuan mengungkapkan pendapat meningkat, dan yang terakhir, kecemasan tampak berkurang saat sesi berlangsung. Sekian role play dari kelompok kami, kelompok 5. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don ya, don.